adakah indikasi akan melakukan PHK misalnya untuk mengurangi biaya atau gimana. Nah, itu kan perlu. Jadi seperti itu, ini sangat penting bagi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Paham ya? Nah, di sini ada rencana penjualan, hasil akhir dari analisis pemasaran dan informasi lain yang mendukung laporan keuangan. Jadi kan kita misalnya kita menjual produk yang sebenarnya sudah beredar di masyarakat, cuman kita mau bersaing di situ. Jadi kita lihat dulu kira-kira penjualan dari perusahaan lain misalnya itu berapa, atau misalnya dalam 1 bulan dengan produk yang sama itu bisa terjual berapa. Nah, itu kan bisa diketahui dari situ. Dari situ kita bisa mengestimasikan rencana penjualan kita seberapa. Misalnya kita mengestimasikan penjualan kita bakalan 1000 produk yang laku misalnya. Nah, ya itu tadi, biasanya awal itu dilihat apakah bisa mencapai titik impas itu tadi atau enggak. Maksudnya dengan biaya yang kita keluarkan sekian, kalau misalnya terjual 1000 produk, kita masih bisa dapat keuntungan atau enggak. Minimal harus dalam titik impas itu tadi. Itu aja sudah oke, berarti kan kita enggak rugi kan. Kalau misalnya dapat keuntungan itu jauh lebih baik lagi. Cuman biasanya kalau memang di awal-awal pertama kali produk itu dijual, biasanya cenderung mengarah ke arah rugi. Tapi kalau sudah agak lama jalan, itu baru bisa dapat keuntungan. Biasanya sih seperti itu. Terus juga bergantung kepada ketepatan estimasi penjualan, ya itu tadi, belajar menjadi peramal. Bukan peramal sih, maksudnya hanya memprediksi aja kira-kira kita mau jual berapa, sesuai enggak. Misalnya kan setiap akhir periode biasanya dilihat kan, di awal periode mungkin kita punya estimasi berapa tadi, misalnya 1000 ya, terus di akhir periode dilihat misalnya kita mampu menjual cuma 800. Nah, itu berarti kan nggak terlalu jauh meleset, misalnya hanya selisih 200. Tapi kalau misalnya yang ternyata yang bisa terjual cuma 100, nah berarti kan estimasi kita sangat jauh, penjualan kita sangat jauh di bawah estimasi. Terus elemen rencana penjualan itu gaji karyawan bidang pemasaran. Biasanya kan yang paling bisa dapat gaji lebih banyak dibandingkan yang lain itu bagian pemasaran kan, apalagi penjualan. Misalnya karena kadang-kadang gaji mereka juga ditentukan besarnya penjualan perusahaan. Semakin besar semakin banyak barang yang bisa dijual, biasanya gaji bisa semakin meningkat. Biasanya seperti itu kalau untuk bagian pemasaran. Terus komisi penjualan juga untuk sales people biasanya, sama biaya iklan, promosi, transportasi, asuransi, dan sewa gudang. Kan biasanya perusahaan itu berani mengeluarkan duit sangat banyak hanya untuk mempromosikan, karena dengan semakin banyaknya promosi itu otomatis konsumen kan bisa tahu, bisa mengenal produk kita dengan baik. Nah, otomatis kalau banyak orang tahu tentang produk kita, kecenderungan untuk membeli juga semakin besar, kan? Istilahnya waiting terus no jalanan saka kulino, kan? Semakin tahu semakin paham, jadi suka sama produk kita, misalnya kayak gitu. Nah, ini langkah-langkah untuk analisis keuangan. Kalau nggak kelihatan, bisa dilihat di halaman 4.10. Halaman 4.10 di situ dari sales plan, terus manufacturing plan juga kan harus sesuai. Misalnya kita mengestimasikan 1000 penjualan, ya berarti manufacturingnya harus juga bisa memenuhi tersebut. Jangan sampai kita punya plan sales plannya 1000 tapi manufacturing plannya cuma 500. Nah kan nggak cocok, ya kan? Paling nggak harus sama biasanya. Terus habis itu develop general and administrative plan,
baru estimasi total cost, estimasi kebutuhan dana berapa, laporan rugi laba performa, proyeksi aliran kas, neraca performa, evaluasi kelayakan, sama apakah proyek itu memenuhi kriteria investasi. Kalau enggak ya sudah stop, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau misalnya iya, itu analisis proyeksi kondisi operasional kayak gimana, terus sensitivity analysis nanti kita bahas, sama analisis proyeksi kondisi operasional gitu. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Nah, ini ada manufacturing plan. Di sini rencana biaya produksi tadi sudah kita bahas kan. Biaya produksi komponennya ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Overhead pabrik itu ya di luar bahan baku sama tenaga kerja. Kayak misalnya bahan baku tak langsung sama tenaga kerja tak langsung juga masuk overhead. Mungkin kayak biaya mesin atau biaya listrik dan sebagainya masuk overhead semua. Masih inget toh? Juga harga pokok penjualan itu dari mana? Saya tidak menjelaskan detail karena dulu sudah pernah. Tolong diingat-ingat kembali, di refresh. Terus ada juga rencana administrasi dan umum, itu mencakup biaya-biaya di luar produksi itu tadi. Sampai sini ada mau ditanyakan? Pak, Mas? Belum. Saya lanjutkan ya. Sekarang estimasi biaya proyek. Jadi keseluruhan informasi rencana penjualan, rencana produksi, dan rencana administrasi umum itu tadi sudah kan. Terus total pengeluaran modal itu ada investasi, aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu apa aja tadi sudah kita bahas, kayak misalnya tanah, bangunan, atau mesin-mesin. Terus misalnya juga alat transportasi itu juga bisa aktiva tetap. Terus kebutuhan modal kerja. Kalau aktiva tetap tak berwujud juga ada, misalnya paten atau lisensi gitu. Terus kebutuhan modal kerja di sini ada, bisa dilihat kalau modal kerja itu dia biasanya tuh menganut modal kerja bruto atau keseluruhan aktiva lancar. Jadi ini aktiva lancar itu kan yang untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Jadi kan yang bisa di convert dalam kurang dari 1 tahun dulu mah. Maksudnya untuk menjadi kas, jadi untuk bisa membiayai kegiatan sehari-hari itu kalau bruto. Tapi kalau neto itu keseluruhan aktiva lancar dibandingkan utang lancar. Jadi aktivanya lebih daripada utang lancar. Ini loh, keseluruhan kebutuhan dana untuk kegiatan operasional sebagian telah dibiayai dengan utang lancar. Utang lancar itu kan juga utang lancar ini utang jangka pendek, maksudnya yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Terus juga ada biaya usaha permulaan. Misalnya ini bisa biaya bunga selama konstruksi atau biaya percobaan, itu tadi kan berarti ketika awal mendirikan perusahaan tersebut. Nah, terus sekarang estimasi pembelanjaan. Ini misalnya dalam bentuk apa kebutuhan dana akan dipenuhi. Misalnya memang sudah ada modal, atau mungkin harus pinjem atau gimana, tergantung. Terus berapa porsi masing-masing sumber dana. Misalnya 50% dana sendiri, 50%-nya lagi dari orang lain atau dari bank atau dari mana, nggak tahu, terserah. Terus bagaimana perimbangan masing-masing sumber daya yang optimal. Jadi misalnya kebutuhan dana akan dipenuhi dengan kombinasi antara modal itu tadi. Jadi itu dari situ sumber dana kita dapat dari mana. Jadi kita
kadang-kadang juga ada yang